jahat itu bukan si lampunya warnanya merah, tetapi karena ada berhenti, ada kesempatan. Nah, kalau itu kan penodongan saat berhenti dong. Ini penodongan. Nih, saat yang paling berat buat saya. Pasti semua pemirsa juga udah mengetahui apa yang menjadi berat di dalam hati saya ini. Berarti karena saya males sebenarnya harus ngomong, tapi saya harus nanya gitu. Selalu aja ketika saya bertanya ke dia itu pasti meningkatkan yang namanya tensi, emosi, semua. Ini kadang-kadang membuat saya susah ya, disebut sedih, ya sedih. Disebut kesel, ya kesel. Semua berbaur dalam duka. Tapi ini adalah sebuah tugas, di mana tugas itu selalu harus dilaksanakan, walaupun sebenarnya malas. Kebaca ya? Kang Denny? Ya, silahkan Cak Lontong. Silahkan. Kang Denny? Ya. Sabar ya. Kita Makasih semua ya. pasti doain Kang Denny. Iya kan teman-teman? Kita aminin bareng-bareng yuk. Makasih ya, Fitrop Cimandul. Silahkan, Cak. Ini saya heran. Loh, kok heran? Anda belum apa-apa udah heran. Enggak, kenapa saya heran? Kenapa? Karena Anda semua tidak heran. Iya. Anda selalu menganggap saya itu dengan sebelah mata. Anda estimate terhadap saya. Dan sebenarnya bukan hanya Anda. Masa sih? Anda bukan hanya. Iya, berarti bukan hanya saya, berarti banyak kan, Cak? Tidak banyak, hampir semua. Ya sama. Kan harusnya Anda juga belajar kalau begitu. Nah, kalau saya nggak belajar, bagaimana saya bisa bikin kesel orang, ya kan? Saya belajar untuk buat orang bikin kesel orang aja belajar, coba gila. Sesuatu harus dilakukan dengan belajar. Karena gini, mohon maaf, ini sebelum saya kesini, bahkan dalam perjalanan saya kesini pun, orang selalu underestimate pada saya. Anda percaya atau enggak nih? Kita lihat nih. Coba kita lihat sama-sama. Bener. Ya, amin. Ya, silakan Cak Lontong sekarang. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Saber ini ya. Iya. Saya membayangkan kalau semua warga Jakarta jadi anggota Saber, saya yakin Paku nggak ada di jalan. Jadi yang banyak di jalan adalah warga Jakarta. Karena semua pada nyari Paku di jalan. Iya. Kembali tadi saya merangkum yang dibicarakan ibu-ibu bapak-bapak di sini ya. Ada jenis kejahatan di jalanan yang umum yang banyak terjadi. Tadi sudah disebutkan semua. Ada satu, pertama penodongan di lampu merah. Penodongan di lampu merah. Kemudian yang kedua ranjau paku. Ranjau paku. Yang ketiga bocor palsu seperti yang tadi informasi menipu. Yang keempat ada pelemparan telur atau batu. Saya akan kupas satu persatu. Lama. Nggak lama, dari copet. Loh, gimana sih lo? Tadi katanya awalnya kan ke perampokan di lampu merah. Ya, penodongan di lampu merah, ranjau paku, bocor palsu, dan pelemparan telur atau batu. Lu mau mulai dari copet. Kenapa nggak dari cepot? Lu cepot aja. Berarti copet nggak ada? Ya nggak ya, ada. tinggal coret, nggak ada copet. Ya sudah. Pak, interupsi Pak. Ya, kenapa? Bapak masih ingat teori saya tadi? Bahwa kadang-kadang korban kejahatan itu memicu terjadinya kejahatan. Iya. Kayak ini Pak. Ya, tadinya betul. saya baik, ini saya sudah mulai jahat ini lihat ini Pak. Tuh, dengar nggak? Saya memang menjadi ujian bagi Anda. Seberapa beraninya Anda melakukan kejahatan. Kalau hanya niat itu belum dihitung. Kalau sudah berubah tindakan baru itu bisa dihitung sebagai kejahatan. Coba saja kalau berani. Orang yang berani aja nggak mau coba, kok Anda coba-coba berani? Wah, Anda berani coba. Menguji keberanian saya ini Pak. Menguji keberanian saya ini Pak. Ya. Ya jelas saya tidak berani. Coba. Coba-coba kok berani. Buat anak kok berani. Iya. Lah iya. Buat anak kok. Ya. Mau nanya tadi yang Ali bilang gimana? Tadinya dia nggak punya niat buat jahat, tapi ngedengerin dia ngomong, dia jadi punya keinginan untuk berbuat itu kan jahat. biasanya terjadi pada kaum wanita ya Kang ya. Kalau kita perhatiin nih, kalau ada cewek yang pakai baju seksi suka disalahin. Ya. Ya kan gara-gara ceweknya pakai baju seksi. Tadi yang dikatakan Fitrop. Dikatakan Fitrop. Saya nggak setuju. Ceweknya nggak salah Pak. Justru karena cewek pakai baju seksi bikin kita ingat sama Tuhan. Tiap ada cewek lewat kita istighfar. Astagfirullah. Iya. Iya.
Jadi ingat sama Tuhan. Jadi jangan Ingatnya kagak apa-apa, tapi mata lu gini-gini mulu. Terus ya iyalah. Silakan. Nggak lontong lagi. Saya survei yang pertama penodongan di lampu merah. Lampu merah dulu. Saya survei 100 pelaku. 100 kok pelaku sih? Bisa emang. Saya ingin tahu motifnya. Nah, 100 pelaku penodongan di lampu merah saya survei. ternyata 30 mereka penodong, 60 ternyata pemalak, dan yang 10 ternyata teman saya sendiri. Jadi saya coret yang 10. Tinggal 90 orang. kenapa awalnya nggak lu 90? Nanti nggak tahu. Kalau saya tuh udah ngambil yang 100 orang. Enggak, kalau ini enggak seperti itu. Kenapa? Coba. Setelah saya survei baru saya tahu bahwa yang 10 itu teman saya. Dari awal saya nggak tahu itu memang. Ya, makanya Jadi sekarang penodong dan pemalak itu beda. penodong dan pemalak. Iya, beda itu. Bedanya adalah yang penodong itu 30, pemalaknya 60. Kirain beda ditodong sama malak. Oh iya, menodong itu selalu menggunakan alat Senjata. Senjata. biasanya. Kalau pemalak tidak harus, Iya. ya. Itu beda. Terus akhirnya kan berarti tinggal 90 pelaku. 90. Saya survei. 75 sudah berhenti dan tobat. Yang 15 masih belum. Saya survei lagi yang 15. 15. 12 melakukan kejahatan pada saat lampu merah. Yang 3 melakukan kejahatan pada saat lampu kuning. Dan ternyata yang 75 berhenti tadi, mereka salah melakukan karena kejahatannya pas lampu hijau. Jadi nggak dapat apa-apa, makanya berhenti mereka. Ya iya lampu hijau namanya juga. Ah iya makanya. Kan kejahatannya juga kapak merah. Kenapa disebut kapak merah? Kalau kapak hijau dia, ya baru udah gilirannya dia, ya udah pada berangkat. Makanya disebut kapak merah. Ya ini makanya tobat. Ya, Ini makanya tobat. saran saya, jangan diberi lampu merah, lampu mending hijau terus biar nggak ada kejahatan di lampu merah. Lu gimana ngaturnya? Akan tinggal ngatur, hijaunya kan bisa gantian. Berarti ada yang merahnya, Kadang-kadang susah. Nih John, ini gini ya. Ini perempatan nih. Perempatan. Nih gilirannya hijau nih. Ya yang hijau sini. Ini. Yang ini apa nih? Ya nggak perlu merah, ya hijaunya tinggal ditutupin apa gitu kan bisa. Jangan merah pokoknya. Yang bikin yang bikin orang jadi jahat itu bukan si lampunya warnanya merah, tetapi karena ada berhenti, ada kesempatan. Nah kalau itu kan penodongan saat berhenti dong. Ini penodongan lampu merah. Anda ini kadang-kadang susah Pak, bisa dikasih tahu. pinjam alatnya, Pak. Alat ini kayaknya lu harus disapu juga nih kayaknya. Memang ada pakunya di dalam sini. Iya. Kan udah saya keluarin semua. Berikutnya yang bocor palsu. Seperti tadi dicontohkan oleh Cipan tadi. Ya, Dia mendapat informasi dari satu orang. Nah, Kempes 2 tuh, orang. Anda masih curiga. Yang kedua, 4 orang biasanya, Pak. iya satu dulu kan, masa 4-4-nya bareng. Satu memberitahu Anda masih hanya, ini nggak bener, curiga ada. Iya. Orang yang kedua memberitahu Anda, jangan-jangan mulai bener nih, ya kan? Yang ketiga ngasih tahu, apa iya ya? Semakin yakin kalau itu Iya. bener. Yang keempat ngasih tahu bahwa Anda yakin berhenti dan terjadilah kejahatan. Itu karena Anda tidak mikir. Ini ya, kalau Anda mikir seperti saya, pernah kejadian ini saya praktekkan. Saya naik mobil. Tiba-tiba dan orang naik sepeda motor di sebelah kanan saya, Iya. ngasih tahu. Ah. Banyak kempes, Iya. satu orang. Nah, Saya buka kaca. Iya. Tolong Anda ikutin saya terus di samping. nah. Ada orang kedua. Pak, banyak kempes lagi. Saya tanya nomor HP dua-duanya. Ya kan? PIN BB tepatnya. Yang ketiga kasih tahu lagi. Nah, yang keempat sampai keempat, saya udah punya PIN-nya, kita bikin grup. Hah? Lu apa ini? Jadi memberitahunya nggak perlu satu-satu, bisa lewat grup langsung. Jadi apa? Boleh. Artinya apa? Ketika kita memakai logika, satu kita terhindar dari kejahatan, dua yang mau jahat pun jadi kesel. Ngapain kita mau jahat diajak bikin grup BB? Akhirnya nggak jadi. Makanya. Itu teknik saya. Kalau yang masalah pelemparan telur, Iya. ini yang sering terjadi di pengendara mobil akhir-akhir ini ya. Kalau nggak awal-awal dulu, mungkin akhir-akhir inilah.
akhir-akhir ini, awal-awal dulu. Yang harus kita pastikan kalau kita dilempar telur itu satu. Harus kita pastikan dulu. Dia melempar itu memang sasarannya kita atau bukan? Loh. Kalau bukan, kita cuekin saja. Oh, kita bukan sasarannya kok. Walaupun kena kaca. Iya. Kita tanya, sasaranmu saya? Bukan. Oh, kita cuekin karena bukan kita. Itu satu. Enggak, kenapa nggak tanyain nomor PIN BP-nya berapa? Enggak, karena ini kan hanya melempar telur. Enggak, kalau ini nggak perlu kan kita jalan terus. Ini pelempar telur kan berhenti dia. Iya. Kalau tadi ngasih tahu kan naik motor ngikutin. Nah. Yang kedua, kalau memang kita sasarannya, kita kasih selamat, berarti dia hebat. Hebat, bisa ngelempar telur mobil sedang jalan tuh hebat. Iya. Terus kemudian pastikan jumlahnya. Apanya? Kalau telur yang dilempar satu, Nah. berarti nggak dua. Iya kan? Kalau yang dilempar dua, berarti nggak satu. Karena beda loh. Saat melempar telur satu dan dua itu beda. Bedanya apa? Beda jumlah telurnya dong. Iya, kan tadi udah diomongin. Nah, terus kenapa masih bingung bedanya apa? Akhirnya saya tanya pada korban sekarang, saya survei. 100 orang korban kejahatan di jalan. Dari 100 orang itu ternyata ini yang membuat saya nggak habis pikir sampai sekarang. Dari 100 korban kejahatan di jalan itu ternyata tidak satu pun yang pelaku. Kan korban. Dia korban, berarti walaupun dia pelaku, tapi kalau dia tidak korban, ya dia masuk ke korban. Korban, kan tadinya juga. Dia korban, dia itu. Berarti kan, Tadi kan di awal udah bilangin korban. berarti nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Terus kenapa Anda jengkel? Bukan masalah jengkel. Tidak ada satupun dari 100 korban itu pelaku. Ya iyalah. Masa, oke lah. Kalau gini seperti lah, itu, Kak. masa saya gini. Saya survei 100 korban pelaku kejahatan. Nah. Ya iyalah, masa saya langsung gitu kan nggak enak. Ya kan ketahuan, Ca, maksudnya itu semuanya. Lu sekarang tanyain sama nenek gua ya. Nenek gua udah kasih tuh semut rangrang 2 kilo. Makan tuh dia ya. Terus tanya, 100 korban tidak ada satu pun pelaku. Pasti dia, ini iya. Yang udah makan semut rangrang aja tahu. Lu tanyain sama gua. Maaf, saya nggak kenal nenek Anda jadi nggak sempat Nanti saya saya. kenalin. Masuk. Masuk ke grup tadi tuh. Yang tukang kempes itu tuh. Masukin biar berenam sama nenek gua. Boleh. Jangan lupa kasih pinnya ya. Itu tadi satu, itu yang membuat heboh ya. Tidak satu pun mereka ini pelaku deh, di antara 100 korban. Yang kedua, yang melakukan kejahatan tidak ada satupun dari 100 orang yang saya survei tadi. Kan korban, tadi kan korban. Iya korban. Jadi nggak ada yang melakukan kejahatan. Anda susah banget sih dikasih tahu. Tolong sabar, dipikir baik-baik. Bener kok yang saya ngomong ini. Iya, nenek gua juga udah 2 kilo tambah 3 kilo semut rangrang. Pasti ini juga ya. Iya, berarti nenek Anda ngerti yang saya ngomong. Anda aja yang nggak ngerti. Tapi efek dari kejahatan itu, dari 100 korban tadi, 70 mengalami kerugian. Ya korban. Yang 30 tidak mendapat keuntungan. Enggak. Tapi yang ini beda loh. Yang 70 mengalami kerugian itu ada yang hilang dari harta bendanya. Ya. Satu ada yang jatuh secara fisik akhirnya luka. Ya. Tapi kalau yang 30 ini enggak, dia enggak jatuh, enggak jadi korban perampokan Tapi juga. kan, Jadi iya dia kan, enggak untung. Ya ngapain dia kan korban? Ngapain cari untung? Kalau dia jualan dagang nyari untung. Ini beda karena yang 70 kan mengalami kerugian. Iya. Yang ini enggak mengalami kerugian, Ya. cuma dia enggak untung. Iya nggak berarti yang namanya rugi dengan untung itu disatukan dalam masalah ini. Ini Ya. nggak usah, nggak ada yang rugi. Makanya saya pisahkan yang mengalami kerugian dan yang tidak mendapat keuntungan. Pusing. Oke, gini, saya survei 100 orang yang pusing.